akan melakukan hal-hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Sederhananya seperti itu. Tapi yang mau jadi ukuran, yang ketoran bisa lihat bahwa kira-kira dia ini ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, atau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bagaimana dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Pertama saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mau hidupnya dikontrol sepenuhnya oleh tuntunan kuasa Allah. Orang yang memiliki semangat dan keberanian dalam hidupnya, itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh punya Roh Kudus, tapi belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang Kristen boleh bilang ada Roh Kudus dalam hati, tapi menjadi pertanyaan, dia bisa mengevaluasi diri kira-kira dari hari lepas hari, ya, dia bisa memfungsikan Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Saya dan saudara memang orang-orang yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Jadi bukan berarti orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang sudah suci dan benar, tidak. Dia juga bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi harus punya komitmen seperti ini. Kalau saya punya Roh Kudus dan saya mengusahakan bahwa Roh Kudus bisa dipenuhi dalam perjalanan hidup saya dan saudara, walaupun saya saudara manusia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, hari demi hari itu ada perubahan dalam hidupnya. Hari demi hari dia punya komitmen untuk bisa hidup menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dia memiliki semangat untuk ada dalam perubahan hidup. Biar mau panggil pendeta hebat lagi berdoa, biar mau panggil pendeta hebat lagi mau berkhotbah, tapi kalau diri sendiri tidak memiliki semangat untuk komitmen berubah, supaya Roh Kudus itu berfungsi dalam diri, saya kira omong kosong, percuma. Tapi kalau saya dan saudara memiliki semangat dalam diri, artinya saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya ketika orang lain berdoa, ketika saya saudara mendengar nasihat dari orang lain, kita memiliki semangat untuk hidup lebih baik. Via Dolorosa tadi bilang, tak usah khawatir. Ya. Tak usah khawatir. Berdoa kepada Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti akan tidak bisa bilang bahwa saya menjadi orang yang tidak bisa atau tidak sanggup. Karena apa? Roh Kudus yang mendiami hati dan mau memfungsikan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Semangat, berani. Semangat dalam apa? Semangat dalam memberitakan segala kesaksian tentang nama Tuhan. Berani dalam apa? Berani dalam menyatakan kebenaran. Berani dalam menegur orang punya salah dalam penuh kasih. Karena kebanyakan saya dan saudara menjadi orang-orang yang hanya pandai berkhotbah, menjadi orang-orang yang pandai berbicara, pandai berdoa, pandai melayani, pandai melihat orang lain, tapi dalam hidupnya tidak memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Karena kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia hadir saja, dia mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Karena dia punya semangat untuk hidup. Karena dia ingin membuktikan kepada orang lain bahwa hidup ini ya memang tidak segampang membalik telapak tangan. Pasti ada perjuangan, ada pergumulan hidup. Tapi kalau saya memiliki semangat hidup dan saya tahu bahwa Allah berjalan bersama-sama dengan saya dan Roh Kudus, hidup saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya Allah merancangkan sukacita dan damai sejahtera. Harus berani menyatakan kebenaran. Tidak perlu takut. Itu orang-orang yang berani dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang dipimpin dengan Roh Kudus itu orang yang bagaimana? Orang yang hidupnya mau bersyukur kepada Tuhan. Orang yang hidupnya penuh dengan pujian. Jadi bukan cuma menyanyi di gereja, ya. Bukan saya dan saudara cuma menyanyi di gereja lalu kita memuji Tuhan. Atau menyanyi dalam ibadah-ibadah lalu kita memuji Tuhan. Tetapi dalam hatinya ini, dia punya kehidupan itu penuh dengan pujian. Artinya bahwa ketika dia datang di gereja, dia menyiapkan kehidupannya untuk memuji Tuhan. Ketika dia keluar dari pintu gereja lain, dia punya hidup ini memuji Tuhan. Ya. Bukan sampai di luar sana, di dalam memuji Tuhan, di luar maki orang. Di dalam memuji Tuhan, di luar bakalai dengan orang. Di dalam memuji Tuhan, di luar rancang yang tidak baik bagi orang. Bukan. Karena orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu mengontrol dirinya. Dia memuji Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dia mampu melihat pikiran, perkataan, dan perbuatannya bagi orang lain. Dan kemudian dia menjadi orang-orang yang mampu bersyukur dalam segala hal. Karena orang Kristen kan biasa cuma bersyukur pada hal-hal tertentu.
Saya tidak pernah dengar kalau orang tidak naik pangkat lalu dia bersyukur. Jarang ya. Tapi kalau naik pangkat hari ini bikin makan bunuh menjadi. Ya. Tapi kalau tidak naik pangkat atau anak-anak tidak lulus, susah sekali Pak dong bersyukur. Paling panggil dong cuma panggil pendeta diam-diam lalu dong bawa dong bersyukur karet. Tapi kalau mau bikin makan-makan susah. Paling nampak semua hal-hal yang sukacita saja. Tapi kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mau mengucap syukur dalam segala hal. Jadi yang dia sudah punya hidup ini penuh dengan pujian, full of praise, full of compliments. Hidupnya lengkap dengan pujian. Kemudian dia hidup penuh dengan ungkapan syukur. Hatinya penuh dengan segala sesuatu yang dia pikir bahwa ini baik dan tidak baik. Tapi dia meyakini bahwa dalam pandangan dia Allah bertanggung jawab atas hidupnya. Maka dia selalu penuh hatinya penuh dengan ungkapan syukur. Full of thanks. Full of gratitude. Dia mengucap syukur dalam segala hal. Itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kira-kira saya dan saudara sampai di titik yang kedua ini. Kita bisa mengevaluasi diri. Saya ada Roh Kudus, tapi kira-kira saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Saya memfungsikan Roh Kudus dalam perjalanan hidup saya atau tidak? Yang ketiga, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu dalam hidupnya dia minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan dia memiliki kerendahan hati, full of humility, kerendahan hati, saudara-saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia kalau mau melakukan segala sesuatu, dia awali dengan doa. Dia memutuskan segala sesuatu, dia minta tuntunan dan kuasa dari Tuhan. Dan dia tidak merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Karena dia tahu bahwa setiap orang diberikan kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara memiliki Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, satu hal itu adalah kerendahan hati. Hari-hari ini, semua orang di dunia, bahkan persekutuan gereja bisa hancur cuma karena satu ini. Ya. Tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak memiliki kerendahan hati. Apalagi orang-orang dalam persekutuan bergereja. Kalau tiga hal ini tidak ada, maka terjadilah perpecahan dan perselisihan. Bahkan provokator pun terjadi. Karena kalau ada kebijaksanaan, ada hikmat dari Tuhan, maka saya dan saudara memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara, saya pernah bersaksi juga dalam ibadah kaum bapak dan kaum ibu, bahkan juga ibadah pemuda. Ya. Ketika saya vikaris, ya, kalau saya membawa semua momen latar belakang pikiran saya bahwa pertama, saya adalah orang yang dulu SMA di Belanda karena kasih karunia Tuhan. Orang lain boleh pilih luar negeri karena uang banyak, karena mungkin beasiswa dan sebagainya, tapi saya bersyukur tahun 2004. Dipilih dari 100 siswa dari kota Ambon untuk mewakili Ambon sekolah di Belanda. Yang kedua, pada waktu saya lulus di UKIM, ya, dari 4 fakultas saya mendapat juara 1. Kalau saya membawa pikiran itu pada waktu saya pelayanan, maka saya akan menjadi orang yang sombong dari semua orang. Dan saya tidak mau diatur oleh semua orang dalam proses pelayanan. Tapi kalau saya membawa itu sebagai kasih karunia Allah, bahwa Allah memberikan masing-masing orang talenta, masing-masing orang punya kasih karunia dan kelebihan, maka ketika dia berada dalam dunia pelayanan, saya baru tahu yang namanya pintar, yang namanya hebat, ketika melayani itu ada semua di telapak kaki. Yang paling penting bukan hebatmu, yang paling penting bukan pintarmu, tapi yang paling penting adalah kerendahan hatimu. Ketika memiliki kerendahan hati, saya yakin dan percaya yang namanya perdebatan dan perselisihan tidak akan pernah terjadi. Karena masing-masing orang menyadari kelebihannya. Orang pintar bisa jatuh. Orang hebat bisa gagal. Tapi orang yang mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dan memiliki kerendahan hati, dia tahu langkahnya, dia tahu pikirannya, dan dia tahu perbuatannya, apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang tadi boleh dinyanyikan oleh Bapak Frankie tadi. Kita terpanggil bukan menyenangkan banyak orang, tapi kita terpanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau punya kerendahan hati, saya percaya bahwa jemaat ini juga, kalau benar-benar mengakui bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang pada waktu pencurahan Roh Kudus sampai detik hari ini dan selamanya memiliki Roh Kudus, maka hidup adalah memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat bukan masalah pintar,
Tapi masalah bagaimana dia tahu bahwa perjalanan hidupnya ini ada di tangan Tuhan. Dia mau memberikan segala sesuatu, minta tuntunan Tuhan. Supaya ketika dia melakukan segala sesuatu, menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Kami para pendeta, para pelayan juga harus bertanya dalam diri masing-masing. Ketika saya ada dalam jemaat melakukan pelayanan, saya adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Jangan hanya belaga pakai baju hitam, tapi saya dan saudara tidak melakukan tugas dan tanggung jawab atas dasar takut Tuhan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki hikmat dan kebijaksanaan itu takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu tanpa orang suruh lagi. Dia tahu karena dia melakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saya kira ini juga penting nasihat bagi Bapak Ibu yang sebentar akan dilantik bagi panitia. Kemarin waktu pergembalaan saya bilang, ya, 58 orang. Realita, kadang panitia banyak tapi sing semua 58. Kemarin pengembalaan juga 58 sing datang. Ya itu dia. Karena mungkin ada discommunication. Tapi hari ini ketika pencurahan Roh Kudus, saya yakin kalau yang dolo ketemu tradisi dolo, asal pikul nama tapi sing kerja, mulai hari ini Tuhan kasih kesempatan. Karena bayangkan dari 1000 jiwa 58 orang terpanggil dan terpilih, ya, bukan terpanggil sampai tapi terpilih. Berarti saudara adalah orang-orang yang telah diseleksi oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Dan lakukan itu bukan karena gereja ini punya program, tapi lakukan itu karena punya hikmat dan kebijaksanaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya dari saudara-saudara, gereja ini bisa, orang lain bisa tahu gereja ini karena pekerjaan saudara-saudara. Karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara-saudara. Jadi boleh evaluasi. Kira-kira kalau saya sombong, saya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Kalau saya meremehkan orang lain, kira-kira saya adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Kira-kira kalau saya selalu senantiasa memiliki kedengkian, iri hati, dendam, persaingan-persaingan yang tidak sehat, saya adalah orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Saya tidak bilang saya sempurna, tapi kita semua ada dalam proses itu. Mau cari apa dalam dunia? Ya. Cari tiket saja untuk kehidupan yang kekal. Hidup menjadi lebih baik dan lebih sederhana lagi. Kalau hidup susah jangan bikin tambah susah. Tapi bagaimana saya dan saudara hidup menyenangkan hati Tuhan? Relax saja. Kalau itu baik, bikin. Kalau itu terbaik, jangan bikin. Selesai. Tapi yang namanya dosa itu enak. Yang ada dosa yang saya enak. Kalau yang ada dosa saya enak, mungkin orang tidak berdosa. Tapi saya yakin orang yang dipenuhi Roh Kudus hari makin hari dia akan mengalami perubahan. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu menjadi orang-orang yang mau berusaha terbaik dalam perjalanan hidupnya. Supaya yang firman Tuhan bilang, menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu dia. Jadi tadi orang yang dipenuhi Roh Kudus ada 4. 1, dia memiliki semangat dan keberanian. Hadir memberikan sukacita dan damai sejahtera. 2, hidupnya penuh dengan ungkapan syukur dan puji-pujian. Dia selalu bersyukur dalam segala hal. Yang 3, dia selalu menjadi orang yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Dan yang 4, dalam kehidupannya, dia selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Meraih sesuatu yang terbaik untuk hidupnya, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Full of thanks, full of praise, dan full of humble. Kerendahan hati, pujian, dan juga ungkapan syukur. Itu penting dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Jadi pas keluar gereja ini tidak ada pernah kata terlambat. Mari kita orang semua berlomba-lomba untuk bisa mengevaluasi diri. Saya sebagai pendeta evaluasi diri supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi orang-orang yang bisa diberkati ketika hadir dalam pelayanan. Begitu juga para pelayan yang lain, saudara-saudara anggota jemaat, dalam persekutuan pribadi, keluarga, bahkan pekerjaan saudara-saudara. Marilah kita menjadi orang-orang yang bukan cuma punya Roh Kudus, tapi memfungsikan Roh Kudus dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.